Halo, perkenalkan nama saya Anjel Mindin dengan NIM 112250007. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang dikumpulkan selama pertemuan kelas pengantar sosiologi industri. Pertanyaan ini saya dapat dari Royan Lexa. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sosiologi industri? Sosiologi industri adalah cabang ilmu sosiologi yang membahas kehidupan sosial dalam dunia industri atau dunia kerja. Misalnya, di sebuah perusahaan terdapat pembagian tugas antara karyawan dan atasan, serta aturan jam kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dan aturan kerja dapat memengaruhi perilaku serta hubungan sosial para pekerja. Pertanyaan kedua, apa perbedaan definisi sosiologi menurut Selo Somarjan dan Surjono Soekanto? Perbedaan definisi sosiologi menurut Selo Somarjan dan Surjono Soekanto terletak pada fokusnya. Menurut Selo Somarjan, sosiologi mempelajari struktur sosial dan proses sosial yang terjadi di masyarakat. Sedangkan menurut Surjono Soekanto, sosiologi mempelajari hubungan antar manusia serta gejala sosial yang muncul dari hubungan tersebut. Contohnya, dalam sebuah perusahaan terdapat pembagian jabatan sebagai struktur sosial dan kerjasama antar karyawan sebagai bentuk hubungan sosial. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 paradigma dalam sosiologi industri. Terdapat 3 paradigma, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial atau konstruktivisme, dan perilaku sosial. Paradigma fakta sosial terlihat dari aturan kerja yang harus dipatuhi. Paradigma definisi sosial terlihat dari cara setiap karyawan memaknai peran dan pekerjaannya, sedangkan paradigma perilaku sosial terlihat dari perubahan perilaku karyawan akibat sistem reward atau bonus. Soal keempat, pengertian industri. Secara etimologis, industri berasal dari kata industria, yang berarti rajin atau giat pekerja. Secara umum, industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai guna atau nilai jual. Contohnya adalah pabrik yang mengolah bahan mentah menjadi produk siap dipasarkan. Soal kelima, syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi apabila terdapat kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial merupakan hubungan awal, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan. Misalnya, saat warga mengikuti rapat RT, terjadi kontak dan komunikasi, sehingga interaksi sosial dapat berlangsung. Soal keenam, cara meningkatkan interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Interaksi sosial dapat ditingkatkan dengan membangun komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, dan aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya, kegiatan gotong royong atau kerja bakti dapat mempererat hubungan dan rasa kebersamaan antara warga. Fenomena dalam sosiologi industri dapat dipahami melalui beberapa perspektif teori. Teori klasik melihat industri sebagai sistem pembagian kerja untuk efisiensi. Teori neoklasik menekankan peran manusia dan hubungan kerja. Teori modern melihat pengaruh teknologi. Teori power atau politik membahas hubungan kekuasaan antara perusahaan dan pekerja. Sedangkan teori kebudayaan melihat nilai dan budaya kerja dalam lingkungan industri. Teori-teori tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk memahami kehidupan sosial dalam dunia industri. Kesimpulannya, sosiologi industri membantu memahami hubungan kerja, struktur sosial, interaksi sosial, serta pengaruh teori dan perkembangan industri dalam kehidupan masyarakat. Demikian jawaban atasnya yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.